Umum, sasirangan dikenal sebagai kain bermotif tegas dengan warna yang begitu mencolok. Namun faktanya kain sasirangan tidaklah sesederhana yang dikenal orang sekarang. Jejak sejarah kehadirannya begitu panjang. Sebagai kain adat suku Banjar yang disakralkan, namanya dikenal sebagai sasirangan sekitar abad 19 karena di dalam proses pembuatannya menggunakan teknik sirang atau jelujur. Dari sejumlah referensi sejarah, kain ini diperkirakan sudah mulai dikenal sekitar abad ke-14 di masa kerajaan Dipa. Bukti sejarah ini diperkuat dengan hadirnya legenda atau kisah bahari dalam cerita Lambung Mangkurat. Dalam sebuah epos, kain sasirangan dibuat pertama kali oleh Patih Lambung Mangkurat setelah bertapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Dalam pertapaan itu, Patih Lambung Mangkurat melihat sekumpulan buih yang beriak di permukaan air. Saat didekati, dari dalam buih terdengar suara wanita hingga dinamakan Putri Junjung Buih. Dalam legenda ini, Patih Lambung Mangkurat berdialog dengan Putri Junjung Buih yang meminta dibuatkan kain yang ditenun dengan motif padi waringin sebagai syarat agar dia bisa menjelma berwujud manusia. Tanpa berpikir panjang, Patih Lambung Mangkurat menyetujui permintaan tersebut dengan membuat kain yang ditenun oleh 40 gadis perawan. Kalau yang kita pernah baca buku-buku ya tentang sejarah sasirangan itu berasal dari legenda dari Lambung Mangkurat. Hikayat Lambung Mangkurat itu kan dijelaskan bahwa asalnya itu Putri Junjung Buih yang meminta dibuatkan kain pamintan atau kain langgundi namanya, kain langgundi agar dia bisa keluar dari buih, dari bumi. Nah, lalu Lambung Mangkurat menyetujui dengan dibuat oleh gadis-gadis perawan. Nah, habis itu gadis-gadis perawan itu membuat. Setelah itu keturunan-keturunannya itu sekarang ini yang membuat kain pamintan. Legenda yang menjadi bagian dari jejak sejarah rakyat Banjar inilah yang diyakini menjadi asal-muasal kain sasirangan sekarang. Padahal di sekitar abad 14, kain ini bernama lagu yang peredarannya sangat tertutup pembuat maupun pemiliknya karena kesalahannya sebagai media pengobatan. Nah, beberapa abad yang lewat, kain sasirangan ini sifatnya tertutup. Kenapa saya katakan tertutup? Oleh karena baik yang pengrajinnya, baik yang mempergunakannya, baik yang menyatakan kain sasirangan itu perlu untuk penguatan, jadi secara eksklusif tertutup, hanya diketahui oleh tabib sebagai orang yang memberikan nasihat terhadap penyakit, orang yang menderita penyakit, dan kemudian pengrajin sasirangan. Baru di sekitar abad 19, kain yang berubah nama menjadi kain pamitan atau pamintaan karena kerap dijadikan sebagai media permintaan untuk penyembuhan penyakit. Di abad ke-20, kain ini pun berganti nama menjadi sasirangan setelah salah seorang bangsawan Banjar yang mewarisi keturunan Pegustian memperkenalkan motif dan corak sasirangan pada pemerintah. Sedikit demi sedikit kain sasirangan itu muncul ke permukaan dan terbuka bagi umum. Maksudnya terbuka bagi umum itu ialah diproduksikan oleh pengrajin orang-orang Banjar, dijual secara luas di pasaran, dan dipakai oleh orang secara luas juga, baik oleh wanita maupun pria, bahkan juga anak-anak. Nah ini, jadi kain sasirangan ini tidak begitu lama usianya dalam arti sasirangan sebagai busana, yang dulu dikenal sebagai kain pamintan. Sebenarnya istilah sasirangan itu dengan pengertian kata itu sirang. Sirang itu ini menjahit, menjelujur, kemudian diberikan warna. Ini pengertian bahasa, istilah bahasa Banjar. Lalu kain sasirangan, kain yang diolah dengan cara jelujur, dengan cara dijahit. Timbullah istilah sekarang ini dengan kain sasirangan
yang secara populer. Sejak itulah sasirangan terus berevolusi sebagai bahan pakaian. Di awal perkembangannya, sasirangan menggunakan bahan alami sebagai corak dan pewarnaannya. Namun seiring perkembangan zaman, warna alami terjajah oleh warna tekstil yang mengandalkan bahan kimia. Kalau pada waktu dulu pengobatannya juga tradisional, artinya secara alami. Misalnya katakanlah dari kunyit atau janar untuk warna kuning, misalnya dari biji ramania gandaria itu untuk warna biru, misalnya untuk hijau itu dari pandan, merah itu untuk kesumba dan sebagainya. Ini pada waktu dulu digunakan warna-warna yang sifatnya alami. Sekarang ini oleh karena warna-warna alami ini sudah agak terdesak, oleh karena adanya zat pewarna secara kimia, nah itu yang sekarang dipergunakan. Hingga sekarang, perkembangan sasirangan semakin meluas. Tidak hanya ditandai dengan hadirnya sejumlah gerai yang memajang dan menjual sasirangan secara umum. Tetapi tren positif ini juga ditandai dengan bangkitnya sejumlah pengrajin yang menjadikan sasirangan sebagai industri rumah tangga. Sekarang ini sebenarnya itu berkembang dengan baik. Kita lihat saja pengrajin yang ada di Banjarmasin dan di Martapura itu tidak kurang dari 40 pengrajin sebagai industri rumah tangga. Jadi bagus sekali. Ini merupakan satu kegiatan utamanya para ibu-ibu menampung tenaga-tenaga kerja di kampung untuk bekerja melaksanakan kain sasirangan ini. Oleh karena di situ ada tahapan-tahapan yang dikerjakan untuk menjadi kain sasirangan. Disitulah para pekerja kita orang Banjar itu melaksanakannya. Jadi dimulai dari kain putih, kemudian dilukis, kemudian dijelujur, kemudian diberikan warna, dijemur seperlunya. Dijemur seperlunya ini maksudnya seperlunya itu tidak langsung kena panas matahari. Pesatnya perkembangan sasirangan membuat warga Banua begitu familiar dengan karya bahari ini. Namun sayang peradaban yang berlari kencang kerap menyampingkan budaya ketradisionalan. Akibatnya sasirangan masih dinikmati segelintir orang sebagai pakaian keseharian. Mbak, kalau kain ini bahannya bahan apa Mbak sasirangannya Mbak? Itu yang bahan sutra. Bahan sutra. Kalau yang ini tadi? Yang ATBM. ATBN itu? Alat tenun bukan mesin. Bukan mesin, berarti pengerjaannya dengan Manual. manual ya Mbak ya. Nah, sasirangan tidak hanya memadukan teknik tradisional membuat pola di atas kain. Mahakarya legenda bahari ini juga ampuh sebagai media pengobatan. Jangan kemana-mana, tetap di Pian Tahul. Ini ATBN juga Mbak ya? Iya, sama.